warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang satu, Tuhan yang telah menciptakan kita semuanya, Tuhan yang telah memberikan kita rezeki sampai dengan hari ini. Allah memberikan kita banyak sekali kebaikan-kebaikan. Allah memberikan kita nikmat sempat untuk hadir di sini, nikmat sehat untuk senantiasa bisa menjalani ibadah-ibadah kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar tentu saja adalah nikmat keimanan. Karena banyak sekali orang-orang muslim yang mereka sehat, mereka juga memiliki waktu luang, mereka mampu, tapi sayangnya mereka tidak mau untuk beribadah. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan di jalan Allah, ini kemudian mampu untuk kita istiqomahkan sampai dengan akhir hidup kita. Bukan hanya akhir Ramadan, tapi sampai dengan akhir hidup kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya, sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, kelak nanti seperti ini pula Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita coba untuk ikuti setiap perkataan dan perbuatannya. Sungguh sayangnya beliau kepada umatnya, termasuk kepada kita yang tidak pernah beliau jumpai, ini melebihi apapun juga. Maka apapun yang beliau lakukan hanya bisa kita balas dengan mencintai beliau dengan sepenuh hati kita. Meskipun kita masih kurang dalam mencontoh beliau, dalam mengikuti beliau, mudah-mudahan kecintaan kita ini bisa menjadi sebuah penyempurna daripada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sebagaimana kita juga merindukan beliau, kelak nanti beliau juga merindukan kita. Dan kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan di barisan belakang beliau dan dituntun oleh beliau masuk ke dalam surganya Allah. Maka kita senantiasa bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang sudah dirahmati Allah, jazakumullah khair kepada MC yang sudah memandu acara dengan sangat baik sekali. Dan pada hari ini seperti biasa di tahun-tahun yang lalu kita mengadakan buka puasa bareng dengan titik temu. Dan buka puasa kita itu kita niatkan yang pertama untuk silaturahim, karena bagaimanapun juga di antara kita pastinya tidak tinggal di tempat yang sama. Misal tahun ini saya sudah tinggalnya di Bogor, mungkin terpisah dengan teman-teman sekalian yang masih di daerah-daerah Jakarta, di daerah-daerah Tangerang ataupun di daerah-daerah yang lain. Nah, walaupun kita terpisah-pisah di beberapa tempat, tapi kita itu disatukan dengan satu nasib yang sama. Ada beberapa di antara teman-teman sekalian yang hadir yang memang mu'alaf, memang orang yang awalnya bukan muslim, itu nasib yang sama. Dan kadang-kadang hanya mu'alaf memang yang mengerti seperti apa perasaannya mu'alaf juga. Nah karena itulah secara pribadi saya itu merasa perlu untuk senantiasa menjadwalkan. Kalau seandainya teman-teman sekalian ada yang memerlukan, ada yang pengen berjumpa, ada yang punya problem dan segala macam. Karena kita berharap sebagaimana kita dulu dibantu oleh orang, kita dulu juga dibimbing oleh orang ketika kita punya kesulitan, maka seperti itu pula kita mau untuk membimbing dan membantu orang lain dalam kesulitan. Dan kalaupun kita tidak satu dalam urusan nasib, misalnya di sini juga ada hadir yang dari awal sudah muslim, ya setidaknya kita juga berbagi di dalam keislaman dan tidak ada yang lebih penting daripada itu. Nah maka teman-teman sekalian, pada waktu ini kita bahas tentang Ramadan level up. Saya pengen cerita dulu tentang satu hal. Menurut teman-teman sekalian, sekaligus mungkin ini juga menjadi pertanyaan daripada teman-teman sekalian. Tadi juga beberapa ngobrol dengan Pak Edward, ngobrol dengan yang lain. Itu mungkin ini ada beberapa pertanyaan tentang Islam. Dan kita bisa untuk mendalami itu nanti di waktu tanya jawab. Tapi saya pengen tanya dulu teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sekalian mau pergi ke satu tempat, let's say teman-teman sekalian mau pergi ke Turki misalnya. Kalau pergi ke Turki, kebanyakan di antara kita itu kan mungkin nggak ngerti ya bagaimana cara berpergian, lalu kemudian malas untuk ngurusin akomodasi dan segala macam. Biasanya orang-orang itu kan biasanya ya pasti akan milih yang namanya travel, betul kan ya? Nah sekarang kalau misalnya teman-teman pilih travel, teman-teman mau pilih yang mana kalau pilih travel? Satu, travel yang kalau misalnya dia ngajak orang pergi ke Turki, lalu setelah dia ditanya, kebanyakan jawabannya nanti kita lihat aja. Nah itu adalah travel yang pertama.
Atau travel yang kedua, travel yang ketika dia itu tidak ditanya pun dia sudah memberikan detail-detail perjalanan dan apapun yang akan kita buat ketika kita pergi ke Turki. Kira-kira pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oke, semua orang normal pasti akan memilih travel yang akan menjelaskan lebih rinci, menjelaskan lebih detail, gitu kan ya. Contoh, ada travel yang pertama ditanya, Mas ini travel pergi ke Turki ya? Iya. Kira-kira Mas kita nanti di sana berapa hari ya Mas berpergiannya? Oh, jawabannya begini. Bisa jadi Bu, bisa jadi 7 hari, bisa jadi 9 hari, atau bisa jadi juga 5 hari. Nanti kita lihat ya, karena ini masih tentatif. Oke, lalu kemudian ditanya, nanti kita pergi kira-kira di tanggal berapa ya? Kan biasanya kan setelah berapa hari ditanya di tanggal berapa. Jawabannya, kita juga masih mikir nih dan masih ngecek ketersediaan pesawat. Bisa jadi berangkatnya bulan Oktober, bisa jadi berangkatnya bulan Januari, atau bisa jadi berangkatnya bulan Maret. Oke, lalu berikutnya tanyanya apa lagi? Harganya berapa ya? Kalau misalnya kita pengen pergi ke Turki, kita harus biayanya berapa ya? Nah, kalau ini juga masih kami hitung Ibu. Nah, bisa jadi nanti berangkatnya itu 32, bisa jadi 16, bisa jadi bahkan bisa jadi 40 juta. Oke, itu jawabannya. Nah, kalau gitu kita ke sana nanti kemana aja ya? Nah, itu semua tergantung Ibu nanti maunya kemana. Karena kita juga belum mendapatkan update terbaru dari Turki. Oke, kalau gitu ada nggak itinerary yang bisa saya dapat kira-kira perjalanannya seperti apa? Nah, itinerary-nya nanti kita coba lihat pas di sana ya. Nanti itinerary-nya baru kita lakukan di sana. Itu travel yang pertama. Kelihatannya meyakinkan atau tidak meyakinkan? Tapi orang-orang travel ini baik-baik katanya. Orang-orang travel ini suka untuk bagi-bagi makanan. Orang travel ini suka untuk misalnya ngajak ngobrol dan segala macam, kelihatannya keren dan seterusnya. Itu travel yang pertama. Travel yang kedua. Travel yang kedua ketika ditanya, kira-kira kita di sana berapa hari? Oh, kita di sana 10 hari. Tapi karena kita naik pesawat dan perjalanan di pesawat itu 11 jam, maka kita terbang pergi ke Turki 11 jam, pulang dari Turki ke Indonesia kita juga terbang 11 jam. Artinya ada 2 malam yang nanti akan kita habiskan di pesawat, tidak di kota. Artinya 10 malam itu nanti ibu-ibu akan nginep di Turkinya 8 malam, 2 malamnya nanti di pesawat. Kalau di total-total lagi kira-kira ya sekitar 8 malam, 8 hari lah kira-kira seperti itu. Oke. Kalau gitu kita akan berangkatnya kapan? Kita kebetulan ada 3 keberangkatan Ibu. Ibu bisa berangkat ketika musim semi, ketika tulip masih ada di sana, itu berangkatnya berarti kira-kira di awal April. Kira-kira di tanggal 3 April kita sudah jadwalkan. Kalau Ibu pengen, Ibu juga bisa berangkat ketika musim dingin. Nah, ini ada banyak sekali pemandangan-pemandangan yang tidak ada di Indonesia. Di musim dingin itu misalnya yang namanya pohon-pohon semuanya mengering dan cuacanya di bawah kadang-kadang 5 derajat, kadang-kadang 2 derajat, kadang-kadang 3 derajat, bisa jadi juga 7, bisa jadi 8 derajat. Nah, karena itulah Ibu akan mendapatkan vibes yang tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena Ibu di sana nanti bisa pakai jaket tebal itu kan ya, dan main salju misalnya. Nah, ada juga kalau ada orang nggak seneng dingin, lalu kemudian dia juga nggak sempat berangkat di musim semi, kami juga menyediakan kepergian di musim musim gugur bulan Oktober. Nah, Ibu bisa untuk pergi dan sekarang kami lagi buka yang di sini. Oke, ditanya lagi, biayanya berapa? Oke, biayanya segini Ibu, biaya sekitar 32 juta. Biayanya segini gini sudah mencakup ini dan segala macam. Ini ada list-listnya bisa kami kasih. Itinerary-nya kemana aja? Kebetulan itinerary sudah kami buat semua, ibu-ibu bisa baca dan kami sudah ada di YouTube dan Ibu bisa lihat di YouTube untuk ngelihat seperti apa perjalanan kami untuk pergi ke Turki. Kira-kira mau pergi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Sekarang saya mau nanya, hidup ini perjalanan atau bukan? Perjalanan, betul ya? Setiap waktu hidup kita itu perjalanan. Kalau misalnya ibu-ibu dan teman-teman bapak-bapak itu berpikir, saya misalnya, saya tuh sekarang sudah usia 39 tahun, mendekati 40. Setahun lagi itu sudah usia Nabi. Itu kalau dihitung Masehi. Kalau dihitungnya Hijriah, sebenarnya saya sudah seusia Nabi, gitu kan ya. Artinya hidup tuh kayak perjalanan. Sudah umur 40 tahun sebelum masuk Islam aja saya tuh khawatir umur 40 tahun. Kenapa? Karena orang-orang Cina, ada yang orang Cina? Nah, orang-orang Cina dulu nenek saya bilang gini, Lik, orang itu ditentukan umurnya 40. Bukan hanya Muslim loh. Orang-orang Cina aja meyakini begitu. Lik, orang tuh ditentukan umurnya 40.
Kalau dia jadi seseorang ketika 40 berarti dia jadi, kalau dia bukan siapa-siapa ketika dia 40 berarti dia bukan siapa-siapa. Umumnya begitu. Artinya orang-orang Cina pun melihat orang tuh sukses atau tidak, jadi orang atau tidak itu umur 40. Setelah umur 40 tuh dia agak lebih susah berubah. Orang tuh lebih susah berubah setelah 40 tahun, entah kenapa. Tapi orang-orang Cina juga meyakini itu. Saya khawatir ketika umur 40 apa sebenarnya yang sudah saya hasilkan untuk hidup saya. Saya men-trace balik hidup saya dari sebelum sekolah, SD, lalu SMP, SMA. Ini kan hidup kayak berjalanan ya. Karena hidup itu kayak perjalanan, makanya kita tuh sering kali ngelihat ke belakang. Sering kali kita tuh seneng kalau kita trace back. Kita melihat hidup kita ketika zaman dulu. Begitu kan ya? Jangankan antum, Instagram aja kayak gitu ya. Anda ingat nggak sih di zaman ini Anda pernah kayak gini gitu ya? Di Facebook juga kayak gitu. Karena hidup tuh kayak sebuah perjalanan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Akhirnya kapan? Hidup itu kan kayak travel ya. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah satu momen ke momen yang lain. Akhir perjalanan kita kapan? Meninggal. Betul meninggal akhir perjalanan kita? Meninggal itu akhir perjalanan di dunia. Tapi bukan akhir perjalanan hidup gitu kan ya. Karena ada yang namanya kehidupan akhirat. Kan kalau hidup ada dua, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Pertanyaan saya sederhana. Kebanyakan kita itu kan berasal daripada agama samawi kan ya. Kalau orang muslim itu biasanya kalau enggak dari Katolik ya dari Kristen. Itu kan agama samawi. Jarang sih di antara kita dari agama Yahudi. Ada nggak di sini agama Yahudi? Tapi kesamaan agama samawi itu meyakini, semua sama-sama meyakini bahwa perjalanan kita itu tidak hanya di dunia, benar nggak sih? Perjalanan kita ada perjalanan setelah perjalanan dunia, termasuk yang namanya perjalanan kehidupan akhirat. Sekarang saya mau nanya, kalau menurut teman-teman sekalian jujur, melihat daripada itinerary tadi, melihat daripada kejelasan tadi segala macam, kalau perjalanan dunia, oke lah ya kita nggak usah bahas lah perjalanan dunia, kita bahas perjalanan akhirat dulu. Pernah baca nggak sih dulu kitab suci sebelum pindah agama Islam? Pernah. Pernah baca nggak tentang bagaimana dunia setelah nanti perjalanan itu setelah kita mati? Pernah baca nggak? Ada yang sudah pernah baca, ada yang belum. Saya sarankan baca deh, supaya nanti keislaman kita tuh bertambah kuat. Tapi kalau teman-teman sekalian sudah masuk Islam atau yang sudah Islam dari awal, pernah nggak baca perjalanan hidup manusia setelah dia selesai di dunia? Nggak usah bicara dunia deh, karena dunia kan kita bisa lihat ya. Tapi setelah dunia, pernah baca atau enggak? Pernah baca? Setelah mati, kita ngapain? Berada di mana? Kita berada di alam kubur. Diceritain bagaimana posisinya di alam kubur? Di alam kubur ada orang yang kuburnya sempit, ada orang yang kuburnya luas, ada orang yang kuburnya gelap, ada orang yang kuburnya terang, gitu kan ya. Ada orang-orang yang di situ disiksa tiap hari, ada di situ ngeliatin trailer seperti apa surganya. Itu ada di dalam Al-Quran. Setiap pagi dibukain trailernya, setiap sore dilihat lagi trailernya. Sebelum kita masuk ke surga aja sudah dikasih kenikmatan-kenikmatan, lihat trailernya. Paham teman sekalian? Kayak kita sekarang kalau lagi nunggu-nunggu film terbaru, kita lihat trailernya, teasernya, gitu kan ya. Orang-orang yang nungguin dari, wah sekarang saya punya iPhone 9 Ustadz, nanti iPhone 15 saya mau update misalnya. Nah, itu ngeliatin teasernya udah seneng, betul nggak? Nah itu ada orang-orang kayak gitu. Tapi ada juga yang setiap pagi dan sorenya itu mendapatkan azab. Kenapa? Karena diliatin trailer tempatnya nanti. Itu semua ada nggak beritanya yang datang kepada kita kayak gitu? Ada. Ada itinerary. Cara untuk hidup ketika di alam kubur. Betul. Setelah dari alam kubur terus selesai kehidupannya? Enggak, kemana lagi? Yaumil kiamat, dibangkitkan, padang mahsyar. Ada di situ diceritain bagaimana cerita di padang mahsyar? Ada manusia yang jalan pakai kakinya, ada yang manusia jalan pakai perutnya, ada yang manusia jalan ngesot, ada manusia buta, ada manusia wajahnya hitam, ada manusia wajahnya biru, ada manusia wajahnya kemudian terang sekali, ada manusia yang jalan pakai awan yang ngikutin dia kemana-mana. Pernah nonton Dragon Ball? Kintoun, nah itu di atasnya ada Kintoun. Dan ya, lalu kemudian ada orang-orang yang kemudian jalannya cepet gitu kan ya, kayak flash. Ada orang yang naik keledai, ada orang yang naik unta, ada orang yang naik ayam gitu kan ya. Itu guyonan ya. Jadi kalau di depan sholat Jumat, duluan sholat Jumat laki-laki katanya dapat apa? Unta. Agak belakangan dikit dapat
keledai gitu kan ya, yang paling belakang ayam gitu kan ya, lumayan lah ya naik ayam ya. Nah, tapi maksudnya adalah ya kita diceritakan seperti itu, bahkan diceritakan ada orang yang jalannya miring, ada orang yang jalannya pincang, ada orang ketika misalnya suka bohong lidahnya menjulur keluar dan segala macam. Bagaimana prosesnya di situ ketika bumi dikali lipatkan luasnya, lalu tempat berkumpulnya di mana ada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu tempat berkumpulnya nanti dan seterusnya. Itu semuanya lengkap. Setelah di situ apakah selesai? Enggak, diceritain waktunya berapa lama. Lalu seperti apa kemudian orang-orang merasa sulit di sana. Apa selesai? Enggak. Ada kemudian dari situ ada kepada Sirat, lalu kemudian pada Haud, lalu kemudian surga dan segala macam. Semuanya lengkap atau tidak? Lengkap. Makanan-makanan surga tahu? Diceritakan di dalam Al-Qur'an. Yang paling ingat apa? Ada Homer, luar biasa, langsung ingatnya Homer. Kenapa yang pertama kali itu Homer? Ya nggak apa-apa, karena ini menurut saya paling menarik Ustadz. Oke, nggak apa-apa, karena di dunia kita nggak boleh gitu kan ya. Lalu di sana ada Homer, selain Homer ada apa lagi? Ada sungai susu, selain susu apa lagi? Hah? Madu, terus apa lagi? Buah-buahan, ada kemudian buah-buahan apa aja? Ada delima, ada anggur, ada pisang dan segala macam. Semua diceritain, bahkan kenikmatan-kenikmatannya diceritain. Laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat rumah, betul. Karena perempuan tuh apa-apa minta rumah ya. Jadi coba lihat tuh. Kayak ini ya, kayak Khadijah ya. Bunda Khadijah itu ketika beliau susah di dalam mendampingi Rasulullah, itu dikasih tahu oleh Allah nanti Khadijah mendapatkan apa dari kesulitannya? Rumah. Gitu kan ya. Tahu Asia dizolimi sama Fir'aun. Ketika dizolimi mintanya apa? Enggak apa-apa aku dizolimi, yang penting aku dikasih rumah. Paham ya? Nah, jadi rumah mintanya. Tidak hanya rumah, tapi berikut dengan kitchen setnya. Lalu dengan perabot-perabot di dalamnya gitu kan. Ada piring-piring, ada kemudian gelas-gelas bercahaya, berikut yang bawain kemudian ya dan segala macam. Itu adalah kemudian sangat lengkap sekali. Pertanyaannya, kalau kita bicara tentang agama samawi, ada nggak yang nyeritain lebih lengkap daripada Islam? Saya kok pikir nggak ada ya. Kenapa? Karena saya juga bertanya seperti itu. Saking penasarannya saya ketika saya belum muslim pada saat itu, saya sampai nyari bagaimana surga versi orang Buddha, bagaimana surga versi orang Kristen, bagaimana surga versi orang Hindu, itu semua saya cari. Dan begitu saya dapat di dalam Islam, saya bilang mereka ini dapat dari mana ceritanya kayak begini. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Ini kayak nggak pernah diceritain di dalam yang lain. Maka kalau seandainya kita lihat, kalau logiknya, kalau kita pilih travel, itu kita pilih travel yang jelas itinnya, kita pilih travel yang benar-benar paham tentang bagaimana kondisi yang kita nggak paham. Kalau pilih agama kira-kira gimana? Sesederhana itu baru kita bicara nanti di akhirat, apalagi berbicara di dunia. Karena masalahnya begini, contoh, kalau Anda pergi ke Turki bersama dengan travel yang nggak ngerti kondisi Turki, kira-kira perjalanannya jadi menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan atau tidak menyenangkan? Anda bersama dengan travel, yang travel ini sendiri nggak ngerti kondisinya di Turki itu kayak apa. Anda diberangkatin bulan Desember, lalu kemudian Anda nanya, apa aja yang perlu saya bawa? Jawabannya, ya seperti yang dibawa di Indonesia aja, gitu kan ya. Ya udah, akhirnya kita ke sana, pakailah kita kaos, sampai di sana kecele, ternyata suhunya di bawah 5 derajat, kedinginan atau tidak? Ini susah atau enggak? Pertanyaannya sederhana, kalau di dunia saja Anda salah bawa baju, salah kostum, salah OOTD pergi ke Turki gitu kan ya. Salah OOTD pergi ke Turki, paling banter apa? Kedinginan. Kalau Anda kedinginan bisa nggak beli jaket yang baru? Bisa. Tapi pertanyaan kalau nanti di yaumil kiamah antum salah OOTD kira-kira gimana kira-kira? Ada di situ dibangkitkan telanjang, ada di situ dibangkitkan dengan pakaian yang bagus dan seterusnya. Kalau kita salah di dunia itu masih bisa kita koreksi. Tapi kalau salah di akhirat itu bahaya. Makanya di dalam agama apapun, orang yang bawa itinerary, ingat ya, orang yang bawa itinerary, orang yang bawa penjelasan tentang trip yang kita nggak tahu, itu namanya nabi. Namanya apa? Nabi. Kenapa namanya nabi? Karena nabi itu bawa naba, bawa berita. Orang yang bawa berita namanya nabi. Berarti nabi pasti bawa berita. Berita apa? Bukan berita istimewa. Kalau beritanya kita sudah tahu. Oh,
saya adalah seorang nabi. Oh iya ya, kamu bawa berita apa? Bahwasanya manusia itu matanya ada dua kalau normal. Oh iya, saya juga sudah tahu. Kupingnya ada dua, saya juga sudah tahu. Air itu ngalir dari atas ke bawah, saya juga sudah tahu. Paham teman-teman sekalian? Dikatakan nabi apabila dia bawa berita yang nggak semua orang tahu. Makanya nabi itu pasti bawa berita. Berita apa? Berita nanti setelah mati itu jadinya seperti apa? Berita bahwa nanti ketika kita sudah mati, nanti kita pas di kuburan, kita tuh dapatnya kondisi kayak apa? Supaya apa? Supaya kita bisa siap-siap di dunia. Nanti dikasih tahu di kuburan nggak ada teman sama sekali. Di kuburan itu nggak bisa kita disapa orang sama sekali. Di kuburan nggak ada hiburan sama sekali, nggak ada cahaya sama sekali. Maka kalau gitu kita nanti di kuburan supaya nyaman kita gimana? Nabi tadi ngasih tahu. Ya kan ya, maka Nabi tadi ngasih tahu, maka sholatlah. Karena nanti sholat itu ketika di ketika nanti di kuburan akan jadi cahaya. Nggak hanya cahaya, jadi teman. Nggak hanya teman, jadi pengacara. Teman-teman sekalian, maka kita dikasih tahu berita-berita itu supaya nanti pas nanti kita ngalamin betul kita bisa selamat. Oh kalau gitu gimana supaya bisa terang? Baca Al-Quran juga, karena Al-Quran bisa jadi penerang. Selain daripada sholat, Al-Quran bisa jadi pengacara, sholat bisa jadi pengacara dan segala macam. Gimana caranya kalau di sana biar kita banyak temennya lagi? Cari amal-amal yang soleh, karena di sana yang jadi teman hanyalah amal-amal soleh. Nah ini kan kita dikasih tahu. Oh nanti kalau gitu hari berbangkit kayak apa? Hari berbangkit ada orang yang mukanya masam. Ada orang yang mukanya jelek banget. Kenapa? Karena dia mendapati kerjaan-kerjaan dia di masa yang lalu. Dapat anak yatim dia hardik. Dapat orang-orang yang mau bantuan dia nggak mau bantu. Ketika ngelihat pada kebenaran dia berpaling daripada kebenaran, maka mukanya jadi jelek nanti di sana. Ada juga nanti orang-orang yang bercahaya wajahnya. Kenapa? Karena dia mengakui Allah sebagai Tuhan. Dia kemudian bersabar dengan kesulitan-kesulitan hidup di dunia, bersabar taat pada Allah. Ada orang-orang yang nanti dapat naungan tadi. Siapa Ustaz yang dapat kinton? Ada. Siapa mereka? Pemuda-pemuda yang terikat pada masjid, pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang yang kemudian diajak zina kemudian berkata takut dengan Allah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kita dapat kemudian itu. Kenapa? Supaya kita bisa siap-siap di dunia. Gimana caranya biar nanti besok ketika saya ngetrip, saya travel, saya nggak salah OOTD. Saya nggak salah bawa uangnya bawa berapa. Saya nggak salah bawa bajunya baju berapa. Oh besok kita trip itu 7 hari ya. Berarti kalau 7 hari di musim dingin, kira-kira Ustadz kita di sana ganti baju berapa kali? Oh kalau saya sih bawa 3 setel udah cukup. Berarti mereka bilang, oh ya udah, kalau Ustadz pro karena itu bawa 3 setel, kalau saya bawa 4 setel aja. Enggak tiba-tiba dia bawa 15 setel misalnya, atau tiba-tiba bawa cuma 1 setel atau 2 setel. Bisa sih kalau dia nggak mau ganti baju. Paham teman sekalian? Pengaruh ketika kita tahu tentang masa depan, pengaruh ketika kita tahu tentang kehidupan setelah mati, itu yang membuat kita semangat di dunia. Betul atau betul? Nah itu yang perlu kita sampaikan dulu tentang agama. Jadi memang betul agama itu semuanya sama. Betul. Agama itu semua sama, yang agama samawi ya. Artinya apa? Agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam, itu agama yang sama. Bukan Felix Yao yang bilang adalah Allah. Hanya bedanya adalah Islam diturunkan sebagai yang paling akhir dengan update yang paling sempurna. Alias kalau kita bicara dengan zamannya Nabi Adam sampai dengan zamannya Nabi Muhammad, itu semua agamanya sama. Penganutnya disebut dengan orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kenapa berserah diri kepada Allah? Karena mereka bilang, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu berita nanti di zaman depan tuh seperti apa. Karena saya nggak tahu, saya nggak mau sok tahu. Karena saya nggak tahu, saya ikut sama yang bawa berita. Siapa namanya? Nabi. Maka Nabi itu pasti agamanya mau dia Yahudi, agamanya mau Nasrani, agamanya mau Islam, pasti ada yang ngasih tahu tentang kejadian di masa depan kayak apa, supaya kita bisa siap-siap pada zaman sekarang. Bedanya di situ. Bedanya adalah ada nabi yang akhirnya diolok-olok, ada yang nabi akhirnya dipuja-puja secara berlebihan, dan akhirnya berita-berita itu malah lost semua. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Maka itu bedanya antara agama Islam dengan yang lain. Sebenarnya nggak ada beda yang berarti kalau dari segi tauhid, semuanya juga tauhid. Contoh misalnya, kemarin saya pergi ke daerah di Turki, itu ada satu kota namanya Iznik. Tahu ada kota namanya Iznik? Kalau belum saya kasih tahu. Ada kota nama Iznik. Bahasa Latinnya Nikea. Pernah tahu kota Nikea? Belum tahu. Saya jelasin lagi.
Kota Nikea itu adalah kota pertama tempat terjadinya muktamar Kristen Katolik seluruh dunia. Muktamar Kristen seluruh dunia. Oh, Kristen ada muktamar juga ya, ibaratnya gitulah. Jadi para bukan ilmuwan, para pastor dan para cendekiawan Katolik itu semua bukan Katolik, cendekiawan Kristen, cendekiawan Nasrani semuanya berkumpul pada tahun 325 Masehi. Tahun berapa? 325 Masehi. Berkumpul di situ untuk apa? Berkumpul untuk membicarakan satu hal yang sangat penting, yaitu adalah hubungan antara Bapa dan Yesus. Itu yang mereka bicarakan. Berarti kumpulnya tahun berapa? Ngomong-ngomong 325. Tahu artinya 325 Masehi? Tahu artinya 325 Masehi? Ini tahun berapa? 2023 Masehi. Maksudnya apa? Masehi itu maksudnya apa? Masehi maksudnya apa? Ada yang tahu? Wah, bahaya ini. Masehi maksudnya ada yang tahu? Isa Al-Masih. Kenapa maksudnya Isa Al-Masih itu maksudnya apa? Kenapa Masehi? Oke, berarti 2023 Masehi berarti adalah maksudnya sudah berlalu 2023 tahun semenjak kelahiran Isa Al-Masih atau Masihi, gitu kan ya. Berarti kalau tadi konsili Nikea tadi, konsili oikumene namanya, konsili dunia tentang kekristenan itu dilakukan di kota Nikea tahun berapa tadi? 325 Masehi. Berarti sudah berlalu berapa tahun setelah Yesus itu lahir? 325 tahun. Lama atau enggak? Ngomong-ngomong, Yesus itu dianggap sama mereka meninggal di kayu salib itu umur berapa? Ada yang tahu? Berapa? 33 tahun, luar biasa. Ada kembaran saya, bajunya di belakang itu kan ya. Tadi antum bawa apa tadi? Bawa ikan. Oh, luar biasa. Bawa minuman ya untuk jualan ya. Alhamdulillah ya. Jadi 33 tahun menurut keyakinan mereka Yesus itu disalib di kayu salib. Berarti sudah selesai. Berarti sudah nggak ketemu lagi mereka. Bisa dipahami di sini teman-teman sekalian. Berarti sudah meninggal di kayu salib lalu kemudian diangkat kan gitu kan ya. Itu menurut keyakinan mereka. Berarti ini lama nggak setelah Yesus nggak ada? Lama. Yang dibicarain apa isu yang paling penting? Yang dibicarain adalah isu yang paling penting. Apakah hubungan Yesus dan Bapa ini setara atau tidak setara? Paham teman-teman sekalian? Alias kalau bahasa kampungnya adalah Yesus itu bagian Tuhan atau bukan? Berarti sebelum 325 masih debatable nih. Paham ya teman-teman sekalian ya? Masih debatable. Ada yang menganggap Yesus itu nabi, gitu kan ya, yang menyampaikan kabar gembira dari Tuhannya, dari Bapaknya, gitu kan ya. Ada yang menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan sekalian. Bisa dipahami? Saya cuma menjelaskan, saya nggak nuduh, saya cuma nyeritain sejarah gitu kan ya. Pada tahun berapa tadi? 325 Masehi. Ternyata di situ diputuskan bahwasanya keputusan yang sangat penting adalah mayoritas di sana itu memutuskan bahwasanya Yesus itu bagian yang sama dengan Bapa. Maka ada Tuhan Bapa, Tuhan Putra, dan satu lagi. Nah, itulah bedanya kita. Itulah bedanya antum ketika antum belum baca sejarah. Di dalam Al-Quran itu ada pertanyaan Allah kepada Isa. Wahai Isa, apakah engkau menjadikan dirimu dan ibumu sebagai Tuhan lain selain Allah? Betul begitu? Apakah kamu menjadikan kamu atau ibumu sebagai Tuhan lain selain Allah? Bukan kamu dan Roh Kudus sebagai Tuhan lain selain Allah. Kok bisa begitu? Karena di zaman itu yang mengadakan konsili Nikea itu adalah orang-orang Bizantium. Orang Bizantium ini adalah Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks itu Tuhannya Tritunggalnya adalah Bapa, Putra, dan Ibunya. Paham sampai di sini? Maryam. Sedangkan Kristen Katolik yang nanti muncul setelah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Kristen Romawi. Kalau Bizantium Kristen Yunani. Tapi after all ya berarti salah satu daripada 3 Tuhan. Nah, di situ kemudian problem yang bagi kita itu adalah sebuah problem. Tapi apakah orang-orang Muslim mengakui Yesus? Orang Muslim mengakui Yesus? Mengakui, bukan hanya mengakui, kita beriman kepada Yesus. Maka ketika kita pakai 2023 Masehi kita nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Karena memang kita mengakui Masehi. Kita mengakui Al-Masih tadi. Ustadz, apa emang sama Yesus dengan Isa? Sama atau enggak? Sama atau enggak?
Saya pernah diprotes berkali-kali setelah saya ngisi kajian, dia bilang, Ustadz, maaf, Yesus itu bukan Isa. Kenapa? Karena Yesus itu Tuhan, Isa itu bukan. Iya memang betul, kita nggak menjadikan Isa sebagai Tuhan dan juga nggak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi Isa dan Yesus itu orang yang sama atau tidak? Oke, coba kita lihat ya. Agama dari awal itu sama atau tidak? Sama, cuma bedanya pengucapan saja. Nggak usah jauh-jauh, antara orang Jawa dan orang Sunda aja berbeda. Betul atau tidak? Orang Sunda sama orang Jawa berbeda. Kalau orang-orang Jawa bacanya Joko, kalau orang Sunda bacanya Jaka. Jaka sama Joko sama atau beda? Sama. Yang bedanya yang ngucapin. Satu yang ngucapin orang Jawa, satu yang ngucapin orang Sunda. Kalau orang Jawa bilangnya Agung, kalau orang Jawa bilangnya Ageng. Sama enggak? Sama. Apalagi bahasa-bahasa yang lain. Orang di Indonesia Jawa Sunda bisa berbeda. Di Melayu itu kadang-kadang juga berbeda. Ada yang dari ada orang Sumatera di sini? Ada orang Riau? Ada orang Riau? Atau orang yang dekat-dekat sana? Oh sudah datang. Gimana? Oh ada orang Riau. Oh, sebentar. Ini kayaknya ada sudah datang. Oh dekat Riau. Orang Melayu yang dekat-dekat Riau itu kalau bahasanya bukan pakai O, bukan pakai A, tapi pakainya E. Nak kemana? Ya kan ya? Nak kemana? Nak itu mau. Nak kemana? Kalau orang Palembang bilangnya nak kemana? Enggak. Nak kemano. Tapi sama enggak maksudnya? Sama. Nak kemana? Nak kemano? Sama. Artinya apa? Contoh kayak gini deh. Kalau misalnya nama di Indonesia Muhammad, biasanya M-nya 1 atau M-nya 2 kalau orang Indonesia? M-nya 1 atau M-nya 2? Indonesia bisa M-nya 1. Muhammad, gitu kan ya. Lah kalau misalnya di Malaysia, Muhammad jadi apa? Mat doang. Mat solar, Muhammad solar. Mat apa, gitu kan ya. Kalau misalnya di Betawi jadinya Mamat. Dari kata Muhammad. Sama enggak berarti Mamat, Muhammad sama mat? Sama-sama mengacu kepada Muhammad. Kalau misalnya di Dagestan jadinya Mogamed, gitu kan ya. Tapi sama nggak orang yang kita maksud? Sama. Kalau misalnya di Turki jadinya Mehmet, sama nggak orang yang kita maksud? Sama. Bukan pakai D tapi pakai T. Mehmet, orang yang sama. Artinya sama. Isa sama Yesus itu juga orang yang sama. Kenapa? Karena ya itu cuma perbedaan pengucapan saja. Tapi kenapa bisa jadi Yesus Ustadz? Kan darinya Isa, yaitu namanya perbedaan. Ngomong-ngomong, ini agak sedikit ngobrol tentang Yesus ya. Ini sudah saya siapin videonya sih, nanti kalau nggak jelas sekarang nanti bisa tonton lagi. Ada video yang lain. Ngomong-ngomong, ada yang tahu Yesus itu bahasa apa? Sekaligus supaya Anda lebih tahu tentang itinerary travel trip Anda ya. Ada yang tahu Yesus itu bahasa apa? Bahasa Indonesia? Apa? Bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya dari Yesus. Yesus, I-E-S-U-S. Yesus. Berarti ada I, ada S, ada setelah itu U. Yesus. Kalau di dalam bahasa Arab apa? Isa. Sama nggak? Oke. Tapi ngomong-ngomong Yesus itu orang Yunani atau bukan? Bukan. Yesus itu orang mana? Palestina, yakin? Yesus orang Palestina, ada belajar dari mana? Yesus orang mana? Yesus orang Bani Israel. Paham ya? Yesus itu keturunan Bani Israel. Bani Israel itu bahasanya bahasa apa? Hebrew, Ibrani. Berarti kalau bahasa Ibraninya Yesus apa? 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 Singkatnya? Ya-su-a. Berarti ada ya itu i, ada su sama a. Sama enggak Isa? Sama ya, bedanya cuma pengucapan aja kan ya. Nah berarti sama. Kalau misalnya emang Yesus berbahasa Ibrani, yakin? Ada yang berkata lebih tua lagi, bahasanya Aramaik. Aramaik berarti bacanya? Oke, Isu atau Iso. Berarti sama nggak dengan Isa? Sama. Lah kalau gitu Kristus bahasa apa? Kristus bahasa apa? Tadi yang jawab Yesus tadi bahasa Yunani?
Kalau Kristus bahasa apa? Kan kalau di Indonesia Yesus Kristus. Ini supaya teman-teman tahu apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Itinerary, gitu kan ya. Oke, Kristus bahasa apa? Kristus bahasa bukan Ibrani. Kalau Ibrani Masiah. Makanya Messi itu artinya adalah Mesias. Latin Mesias. Masiah bahasa Ibrani. Kalau Kristus jauh banget tuh Kristus. Kristus bahasa apa? Bahasa Yunani. Bukan Romawi, Yunani. Pernah pergi ke gereja? Yang mualaf, yang nggak mualaf bukan nanya antum ya. Pernah pergi ke gereja? Lihat di altar ada tulisan P sama X. Pernah lihat? Ada P besar, terus ada X. Itu bacanya PX. Ada yang penasaran nggak kenapa bacanya PX? Kenapa lambang di situ PX? Bukan salib gitu. Ayo loh. Ini tentang itinerary nih. Kenapa PX bukan salib? Ada yang tahu? Dan emang bacanya PX. Bacanya bukan PX, bacanya XP. Balik. Jadi itu X sama P, bukan P sama X. Tapi X dulu baru P. Oke. Tadi Kristos bahasa apa tadi? Yunani. Yunani itulah yang bikin alfabet. Alfabet. Kenapa namanya alfabet? Karena huruf pertama di aksara Yunani itu tulisannya alfa, bacanya alfa, setelah itu bacanya beta. Kalau hijaiyah itu bacanya huruf abata karena alif ba ta. Berarti kalau di Yunani begini kayak A itu bacanya alfa. Kalau X bacanya apa? Di huruf Yunani. Bacanya khi. Bacanya apa? Khi. Kalau P bacanya apa? Bacanya ro. Berarti kalau XP bacanya apa dalam bahasa Yunani? Ro. Christ. Kristo. Berarti Yesus Kristus itu bahasa Yunani. Kristos atau XP tadi itu bahasa Yunani artinya adalah yang diurapi. The anointed one, yang diurapi. Kalau dalam bahasa Arab yang diurapi masaha. Masaha itu artinya mengurapi. Berarti kalau yang diurapi al-Masih. Paham sampai di sini? Berarti Yesus Kristus sama nggak dengan Isa al-Masih? Sama. Berarti kita membicarakan orang yang sama. Yang nggak boleh apa Ustadz? Yang nggak boleh menjadikan sebagai Tuhan. Paham sampai di sini? Tapi Isa orangnya sama atau tidak? Sama. Dia sama-sama diutus oleh siapa? Allah. Sama atau tidak Allah di dalam Al-Quran dengan kemudian Allah di dalam Alkitab? Sama. Yang perbedaannya adalah tadi. Perbedaannya kita nggak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Walaupun kita itu tetap respect dan beriman kepada Yesus. Itulah enaknya orang Muslim. Orang Muslim itu bisa beriman pada Nabi Muhammad dan bisa beriman pada Yesus di saat yang sama. Berarti nanti di akhirat, antum ketika ngelihat Yesus, antum juga boleh ke sana, nggak ada masalah. Karena dia juga nabi yang kita akui, gitu kan ya. Bisa dipahami sampai sini sekalian. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh pakai AD di dalam penanggalan. Itu yang nggak boleh. Tadi, sekarang tahun berapa? 2023 M, Masehi. Boleh nggak pakai Masehi? Boleh. Karena Masih itu ada Al-Masih maksudnya. Tapi kalau pakai AD ini bermasalah. Kenapa AD bermasalah? Karena AD singkatan dari Anno Domini dalam bahasa Latin artinya tahun Tuhan kita. Paham maksudnya sampai di sini? Berarti oh ini tahun berapa? 2023 AD. Biar keren kayak ke Inggris-Inggrisan kita sebut dengan AD. Padahal itu artinya Anno Domini. Anno artinya tahun, Domini Tuhan kita. Tahun Tuhan kita. Kita nggak pakai. Yang kita pakai boleh apa dalam bahasa Inggris? Oke, 2023 AC, after Christ. Boleh, nggak ada masalah. Karena after Christ artinya adalah after Masih. Sama, Masihi. Kalau sebelumnya before Christ, itu nggak ada masalah. Tidak mengandung apapun. Itu itinerary namanya. Berarti kita itu nggak ada masalah nanti ketika menggunakan apapun asal itu sesuai dengan agama kita. Kita nggak nolak kok apapun. Contoh lagi misalnya, di dalam agama Kristen ada namanya sakramen baptis. Dimandikan. Kira-kira itu benar atau salah? Benar atau salah? Pak Edward tadi salah satu yang menarik di dalam Islam karena Islam setiap kali pergi ke masjid setiap ibadah harus berwudu. Karena Islam tuh orang bersih. Ngomong-ngomong di dalam Islam ada nggak ibadah semacam itu dimandikan? Ada nggak semacam dimandikan? Kalau orang baptis dulu Yesus dibaptis di mana? Sungai apa? Sungai Ciliwung? Sungai mana? Sungai Yordan. Masih ingat yang baptis siapa namanya?
Yahya. Yohanes. Di kita namanya Yahya. Kok sama Ustaz? Ya sama, beda nama aja. Harun, Aaron gitu kan ya. Zakaria, Mary, Maryam gitu kan ya. Itu bedanya itu aja. Dia dipermandikan sama Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Ngomong di dalam Islam sama atau enggak? Ada yang masuk Islamnya bareng saya? Ada yang masuk Islamnya saya pandu? Ada di sini? Kalau ada yang saya pandu, ingat gak saya bilang, kalau ada yang nanya, gimana caranya Ustadz kalau untuk masuk Islam? Saya bilang dengan satu perkataan yang itu pernah dikatakan oleh para sahabat yang belajar langsung sama Rasulullah. Bagaimana kemudian Rasulullah menyampaikan pada sahabat? Sahabat bilang gini, kalau ada orang mau masuk Islam, maka mereka mandi, lalu kemudian syahadat, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Mandi. Berarti sama gak dengan kita? Sama. Kita juga menyucikan dengan mandi. Antum lagi hadas besar, antum harus mandi. Perempuan habis haid harus mandi. Berarti bedanya kita sama mereka apa? Bedanya mereka sakramen baptisnya sekali. Kita sakramen baptisnya dalam tanda kutip berkali-kali. Minimal cewek-cewek sebulan sekali. Bisa dipahami itu sekali. Itinerary itu kan ya. Artinya kalau itinerary makan sekali dengan makan 5 kali pilih mana? Ya makan 5 kali dong kalau 5 hari gitu kan ya. Kalau sehari jangan makan 5 kali ya. Obesitas gitu kan ya. Tapi paham gak sih kira-kira maksudnya? Berarti mulai kebayang gak sih agama kita tuh sebenarnya agama yang sama. Sama-sama kalau sebelum ibadah kita harus mandi, sama-sama nyuruh kita untuk menghormati orang, sama-sama nyuruh kita nggak boleh makan duit orang, sama-sama nyuruh kita untuk baik. Tapi kenapa kita harus milih Islam? Sederhana, itinerary-nya lebih lengkap. Itu secara bodohnya begitu. Maksudnya ada teman saya orangnya nggak bodoh ngomong-ngomong by the way. Karena gini, kadang-kadang jawaban paling simpel itu jawaban yang paling rumit. Seperti kata Om Steve Jobs. Tahu Steve Jobs? Dia bukan Muslim tapi dia bilang begini. It takes a lot of works to make things simple. Apa maksudnya kira-kira? Jadi perlu kerja keras untuk membuat sesuatu itu simple. Ngomong-ngomong Islam itu agama yang simple atau nggak simple? Simpel atau enggak simpel? Sebenarnya Islam itu agama yang sangat simpel. Kenapa sangat simpel? Karena terlalu banyak aturan. Paham teman-teman sekalian? Karena terlalu banyak aturan jadinya simpel. Karena antum nggak perlu mikir lagi. Tapi kalau misalnya agamanya nggak ada aturan, ya sama kayak pergi nggak ada itinerary tadi. Antum harus banyak mikir. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Nah artinya simpelnya Islam itu agama gitu. Ada teman saya yang orangnya tadi saya bilang orangnya mikir. Bukan orang bodoh juga, dia ditanya kenapa kamu masuk Islam, dia bilang begini, saya itu seorang pembuat sistem, saya ini creating system, dan ketika saya creating system, saya harus tahu bahwasanya ketika saya buat satu sistem, saya harus meminimalisir kesalahan, saya harus meminimalisir sesuatu yang tidak terencana, berarti semua harus detail. Karena kalau orang-orang barat saja punya satu idiom, punya satu pepatah, devil lies in details. Bahwasanya setan itu bersembunyi di balik perkara-perkara kecil. Kalau kita gagal merencanakan perkara-perkara kecil, itu nanti jadinya kacau. Nah itu kata dia, saya membuat sistem dan ketika saya masuk Islam, dia bilang gini, luar biasa, Islam tuh semuanya diatur. Islam tuh semuanya ada aturannya. Masuk WC kaki kiri atau kanan? Awas loh antum ya. Masuk WC kaki, oke, keluar WC kaki kanan. Kalau misalnya mau yang baik-baik pakai tangan, kalau yang jelek-jelek pakai tangan kiri. Itu semua ada aturan di dalam Islam. Buka puasa. Makan ada doanya? Ada. Sama suami ada doanya? Ada. Supaya anak nurut ada doanya? Ada. Semuanya diatur di dalam Islam. Dalam perkara-perkara besar kayak ngurus negara sampai perkara-perkara kecil kayak masuk WC itu semua diatur. Pakai baju tangan mana duluan? Kanan. Setelah itu baru tangan mana? Kiri. Pakai sendal dan segala macam sama. Semua itu ada aturannya. Nah itu yang membuat Islam itu jadi simpel. Dan dia bilang karena Islam itu begitu banyak aturannya, saya yakin yang buat Islam ini pasti orang gak sembarangan. Teman-teman tahu bedanya seorang manajer yang gajinya tinggi sama gajinya rendah bedanya apa? Apa bedanya? Detail. Manajer dengan gaji tinggi paham detail lebih banyak. Sebagai orang yang gajinya nggak terlalu tinggi, detail yang dia pahami nggak banyak. Paham nggak sih kalau Islam itu adalah agama yang kelas tinggi? Karena detail, semuanya tuh diatur sehingga Anda tuh tidak usah bikin aturan sendiri, sehingga Anda tuh nggak susah. Nah, dan itu berpengaruh dalam kehidupan. Kenapa berpengaruh dalam kehidupan? Karena kalau Anda aturannya nggak detail, nanti hidup Anda pasti susah. Betul atau betul? Contoh. Kalau suami sama istri lagi marahan,
Ini yang paling mudah ya, aturan dalam rumah tangga. Suami istri marahan, yang disuruh minta maaf duluan siapa? Istri. Kenapa? Ibu bilang gue lagi. Kenapa? Kan dia yang salah. Kenapa harus gue? Emang gue gak punya harga diri? Emang dia doang yang punya harga diri? Kenapa kira-kira yang perempuan yang suruh minta maaf duluan? Selain surganya suami, apa lagi kira-kira? Selain makmum apa lagi kira-kira? Ada jawaban yang lebih ini enggak? Yang lebih menohok lagi? Kenapa? Oke, saya kasih tahu. Setelah diteliti sama orang-orang psikologi, dia bilang cewek sama cowok tuh memang beda. Kenapa beda? Karena sesuatu yang dijadikan cowok penting belum tentu bagi cewek penting. Sebaliknya, sesuatu yang bagi cewek penting belum tentu bagi cowok penting. Mau contoh? Nih, saya kasih contoh. Pernah main handphone di depan suami pas suami ngajak ngobrol? Pernah. Dimarahin atau tidak? Dimarahin. Kenapa dimarahin? Bukannya nggak sopan. Ini otaknya laki-laki nih. Otaknya laki-laki itu otak primitif. Dia tidak bisa bercabang-cabang, paham ya? Otak laki-laki itu lurus. Kalau dia ngerjain sesuatu itu. Maka dalam kepalanya laki-laki, bagi dia penting banget Anda memperhatikan dia sendirian. Nggak boleh ada pemisah yang lain, nggak boleh ada yang lainnya, paham? Karena otak laki-laki gini, kalau aku nggak mungkin bisa dengerin orang kalau aku sambil main HP. Itu otaknya laki-laki. Berarti bagi laki-laki penting banget nggak supaya kalau Anda ngomong ke dia, Anda nggak ngapa-ngapain kecuali sama dia. Penting banget bagi dia. Bagi Anda penting nggak? Enggak. Gue bisa aja tuh. Bukan hanya bukan hanya dengerin kamu sambil ngurusin anak gue, sambil masak. Biasa aja, kenapa kamu harus marah? Tapi ingat, pentingnya bagi siapa? Laki-laki beda dengan pentingnya bagi perempuan. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman sekalian. Oke, kalau gitu kita lihat lagi. Contoh lagi misalnya. Kalau misalnya bagi laki-laki yang lebih penting mana? Kenyamanan atau harga diri? Kenyamanan atau harga diri? Laki-laki itu bisa jadi dia mengorbankan kenyamanan demi apa? Harga diri. Contoh, istri saya itu paling tahu saya. Kalau saya itu sudah harga dirinya terluka, itu saya nggak peduli apapun. Paham teman-teman sekalian? Contoh ya, baru mendarat di Istanbul, nggak ada yang jemput, kita harus pulang naik bis. Habis naik bis kita harus ke hotel naik taksi karena tempatnya cukup jauh. Dan kita sudah sampai malam. Berarti itu situasinya yang paling enak adalah turun dari bis, sudah di kota, naik taksi. Karena kita bawa dua tas besar. Lalu kemudian saya tanya sama taksinya, berapa harganya? Ya enggak dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Turki lah. Berapa harganya? Dia bilang harganya 100 lira. Padahal saya tahu dalam kondisi normal itu 20 lira juga sudah banyak. Dia minta berapa? 100 lira. Saya bilang, saya maunya pakai argo, saya maunya pakai meter. Dia bilang, enggak 100, kalau enggak usah. Saya bilang, enggak, ini pakai meter aja. Saya udah di posisi udah di dalam mobil nih, tawar menawar. Dia bilang enggak. Saya bilang, Umi, kita keluar. Kita jalan kaki. Paham sampai di sini? Istri saya ngamuk atau enggak biasanya? Ngamuk lah. Karena bagi dia, kamu tuh ngapain sih susah-susah? Kan kita bisa naik taksi, enggak apa-apa lah bayar agak mahal dikit. Bagi saya bukan masalah duit, ini masalah. Paham ya? Saya nggak mau dikatain orang nggak ngerti. Paham nggak? Bagi laki-laki yang paling penting adalah harga diri. Bagi perempuan yang paling penting adalah, maka masuk akal nggak kalau seandainya wanita dulu yang minta maaf? Masuk akal nggak? Karena bagi wanita yang penting dia nyaman, bukan harga diri. Maka wanita minta maaf sama laki-laki. Saya minta maaf ya kalau kamu tersinggung, aku minta maaf. Aku minta maaf kalau aku buat kamu nggak enak. Laki-laki sekali lagi tadi yang paling penting apa tadi? Harga diri. Ketika harga dirinya sudah ditinggikan, dia sudah merasa bahwa dia itu dihormati, maka laki-laki akan ngomong apa? Bukan kamu yang salah dek, aku yang salah. Iya, itu laki-laki yang jantan begitu. Paham ya? Nah, tapi kalau kita jelasin sampai panjang gitu kan susah. Nah, itulah kenapa Islam tuh aturannya lengkap. Kalau ribut antara laki-laki dan wanita, perempuan harus minta maaf duluan. Karena kenapa? Karena kalau laki-lakinya keras, cobalah Anda, laki-laki itu keras. Laki-laki itu kemudian mereka nggak mau minta maaf. Anda juga layani, ya, aku juga bisa keras. Emang kalian doang yang bisa keras? Kira-kira Anda bisa nyaingin kekerasan kepala mereka? Nggak bisa. Jelas ya? Tapi perempuan itu mundur dulu, dengan cara itulah dia mengendalikan laki-laki. Paham sekarang Anda tuh dikendalikan sama perempuan? Jadi Anda tuh merasa di dalam kendali, padahal Anda dikendalikan sebenarnya itu kan ya. Karena laki-laki itu mudah dikendalikan.
Gimana caranya mengendalikan laki-laki? Gampang, hormati dia aja, dia sudah bisa Anda kendalikan. Kalau perempuan lebih mudah, kasih uang selesai dari karena nyaman gitu kan ya. Nggak kira-kira begitu. Karena dia merasa jadi gini, perempuan kalau nyaman apapun dikasih. Betul atau enggak? Itulah kenapa banyak orang mohon maaf hamil di luar nikah. Laki-lakinya biasa aja tampangnya. Gitu kan ya. Bahkan terkesan agak sedikit rusuh gitu kan ya wajahnya. Tapi kenapa perempuan ini mau gitu kan ya? Karena merasa nyaman. Hati-hati dengan orang yang merasa nyaman. Nah, itu baru sedikit obrolan tentang masalah itinerary tadi. Karena nanti bayangan di sana tuh lebih lengkap, maka aturannya di sini lebih lengkap. Kenapa? Karena aturan-aturan ini yang menentukan nanti jadinya kayak apa. Bisa dipahami teman sekalian. Artinya itulah jadi enaknya jadi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu kita nggak perlu mikir banyak karena kita tuh sudah diurusin. Kita tuh sudah dikasih aturan. Dan ketika kita jadi muslim, sebenarnya kita meminimalisir masalah. Jadi teman-teman bilang, Ustadz, enggak Ustadz, hidup saya semenjak jadi mualaf tambah banyak saya masalah Ustadz. Saya sama orang tua saya masalah, saya sama teman saya masalah, duit pun saya masalah sekarang Ustadz. Dulu ketika saya masih minum minuman keras Ustadz, saya masih enggak sholat Ustadz, duit datang aja Ustadz ngalir. Tapi begitu saya sholat Ustadz, wah mampet dari jalan-jalan manapun, kayaknya dapat masalah. Itu dugaan kita. Tapi yang kita nggak tahu teman-teman sekalian, di luar sana banyak orang yang ketika menjalani kehidupan nggak pakai aturan, dia ruginya lebih parah daripada orang yang punya aturan. Saya dipahami teman sekalian. Dia ketika punya masalah dia nggak punya solusi. Pernah lihat orang-orang Amerika ketika punya anak, ketika dia nggak tahu bagaimana cara didik anaknya, dia pikir memenuhi anaknya apapun yang dia minta akan jadi suatu kebaikan. Dia pikir ngasih duit lebih banyak, anaknya akan jadi lebih bagus. Dia pikir memfasilitasi anaknya dengan segala macam yang dia mau akan membuat anaknya lebih nurut. Ternyata in the end of the day anaknya baru berusia sekitar 15 tahun dia sudah dia sudah nuntut ibunya. Gara-gara ibunya cuma ngasih duit $1.000 per bulan. $1.000 berapa? 15 juta. Antum dapat berapa per bulan dulu sama ibu? Dia dapat berapa nih? $1.000, 14 sampai 15 juta per bulan, tapi dia nuntut ibunya. Kenapa? Dia bilang karena ibu saya memperlakukan saya seperti rakyat jelata. Coba di depan muka saya kayak gitu. Saya nggak peduli dia muslim atau bukan, tapi kelakuan kayak gini akan membuat orang-orang tua manapun, agama apapun merasa sakit hati. Sekarang saya mau nanya, sebagai seorang orang tua yang punya anak nih, kalau ada yang sudah orang tua ya, siksaan apa yang paling berat bagi kita? Nggak punya duit. Berat nggak punya? Iya berat sih, gitu kan ya. Mau makan apa mikir gitu kan ya. Tapi ada nggak siksaan yang lebih berat daripada nggak punya duit? Betul. Ketika apa yang kita anggap penting anak kita bilang enggak. Ketika kita dihina anak, itu sakitnya luar biasa. Bisa dipahami Ibu sekalian. Artinya apa? Islam itu sebenarnya buat Anda jadi nggak ada masalah. Kenapa? Itinerary-nya sudah lengkap. Tergantung kita mau nggak melaksanakannya. Itulah namanya Ramadan level up. Ketika kita tahu di bulan Ramadan ini Allah nurunin apa? Nurunin buku tentang aturan tadi, Al-Quran tadi. Maka level up-nya kita di bulan Ramadan tergantung kita interaksi seperti apa dengan Al-Quran. Ketika kita sudah tahu, jadi gini ya, teman-teman sekalian, saya kasih tahu sebagai yang terakhir sebelum nanti kita diskusi. Kalau ada yang membuat orang-orang lain iri dengan agama Anda adalah karena agama Anda itu lengkap. Itu yang paling diirikan oleh agama-agama yang lain atau orang-orang yang lain, karena agama Anda adalah agama yang lengkap. Anda punya itinerary-nya lengkap, mau itinerary di sini, mau itinerary di sono, dimanapun itinerary-nya lengkap. Masalahnya adalah buku yang sama yang membuat itinerary tentang bagaimana cara persiapan nanti setelah hidup di dunia dan bagaimana caranya persiapan di dunia, itu interaksinya yang menentukan kita tuh bahagia atau tidak. Nah artinya kalau Al-Quran kita mau level up ya perbanyak interaksinya dengan Al-Quran. Bagaimana interaksi yang paling rendah di dalam Al-Quran? Dengerin, minimal dengerin. Itu interaksi paling rendah di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita lebih parah daripada orang-orang Quraisy. Kita udah pernah diceritakan kan ya, bahwa Abu Jahal, Al-Akhnas bin Syarik, sama kemudian Abu Sufyan pernah dengerin Al-Quran yang dibacakan sama Rasulullah 3 malam berturut-turut. Saking terpesonanya mereka dengerin. Ibu-ibu pernah maraton K-drama. Pernah maraton K-drama? Pernah maraton K-drama? Enggak pernah ya, enggak usah ngobrol antum lah. Pernah maraton K-drama? Apa rasanya pas maraton K-drama? Apalagi drama-drama yang bagus. Pas mau berhenti nanggung. Nanggung. Ini gimana nih? Mati atau enggak nih?
Ini gimana nih? Oh ini udah tahu nih. Oh dia bener nih mau mati. Dilihat lagi, nanti gantung lagi. Lihat lagi, gantung lagi. Lihat lagi, gantung lagi. Bener kayak gitu. Itu rasanya Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Al-Akhnas bin Syarif pas dengerin Al-Quran. Pas mereka dengerin Al-Quran tuh kayak nonton kayak drama, tau nggak? Nggak bisa berhenti. Tiga malam. Sementara kita imam terawih, Allahu Akbar, waladdallin, amin, alif lam mim. Alamat nih, lebih daripada jam 8:30 nih, gitu ya. Lah kenapa? Karena kita mulai mikir, wah itu interaksi paling rendah itu mendengarkan Al-Quran itu seneng, gitu kan ya. Minimal tidak rasanya kayak di ruqyah, gitu kan ya. Gua dari tadi panas gitu kan ya. Kenapa? Gua rasa kayak di ruqyah ini terawih itu kan ya. Nah minimal mendengarkan Al-Quran. Baru berikutnya membaca Al-Quran. Setelah belajar membaca Al-Quran bisa baca dengan benar. Zalikal kitabul la raiba fi. Oke benerin. Zalikal kitab. Oh belajar baca Al-Quran. Setelah belajar baca Al-Quran apa lagi? Mengerti artinya. Setelah mengerti artinya apa lagi? Mentadaburi maknanya. Ngelihat artinya. Kenapa zalikal kitab? Padahal zalika itu artinya that bukan this, tapi artinya this. Ini ada semacam ketidaknormalan ini. Zalikal kitabu artinya adalah harusnya kitab itu. Kenapa jadinya kitab ini? Ayo bertanya-tanya nggak Anda? Nah, cari jawabannya ya nanti ya. Oh iya ya, kita udah baca berapa tahun tuh ya? Zalikal kitabu la raiba fi. Artinya kok di dalam Al-Quran kitab ini tidak ada keraguan. Harusnya dalam bahasa Arab artinya kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa di sini kitab ini? Nah, cari itu jawabannya nanti. Nah, itu tadabbur namanya. Oh, ini maksudnya. Ya Allah, luar biasa, keren banget artinya. Itu tadabbur. Setelah tadabbur apa lagi? Kita bisa untuk mengamalkan Al-Qur'an. Setelah mengamalkan apa? Mendakwahkan Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, itu interaksinya. Antum mau level up sampai di mana? Hari ini tahun lalu kita sudah paham tentang apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oke. Qul huwallahu ahad. Qul itu kalau nggak salah artinya katakan. Huwa itu dia. Allah, dialah Allah. Ahad, satu saja. Berarti Allah itu satu. Oh, Anda mulai memahami artinya. Hari ini, tahun ini coba naikin level kita terhadap pengertian Al-Quran. Karena semakin kita ngerti Al-Quran, semakin kita paham itinerary kehidupan nanti di akhirat. Dan semakin kita paham mau ngapain sekarang persiapannya. Jangan sampai besok Anda berpergian musim dingin, Anda malah pakai kaos kutang. Paham ya? Atau jangan sampai Anda berpergian musim panas, Anda bawa jaket dingin. Anda ketahui dulu tuh di sana lagi musim apa. Nanti di yaumil qiyamah musimnya apa. Paling bagus naik apa di situ. Paling bagus naik kendaraan apa. Paling bagus dengan cara apa dan segala macam. Ustadz kayaknya setelah saya pelajari jadi pemimpin adil kayaknya sulit Ustadz karena saya bukan presiden. Oke. Jadi yang terpaut dengan masjid juga susah Ustadz karena saya tuh orangnya kalau di masjid itu biasanya cepat pulang Ustadz. Oke. Kalau gitu jadi apa mau antum? Saya juga kayaknya nggak bisa Ustadz kalau ada orang ngajak berzina saya tahan Ustadz kayaknya Ustadz. Terus gimana maunya antum? Ya udah Ustadz saya maunya yang ini aja Ustadz. Orang yang saling berkasih sayang dengan Allah. Berarti saya sayang sama antum Ustadz. Ya udah nggak apa-apa. Dia dapat. Itu cara paling mudah kan gitu kan ya. Dan seterusnya. Berarti kalau antum paham tentang Islam, paham tentang Al-Quran, maka insya Allah kehidupan kita di akhirat dan di sini menjadi lebih mudah. Ada pertanyaan dipersilahkan.